Bab 506, jiwa gunturmu tidak terlalu buruk. Tentu saja, jika dia ingin memaksa Lin Ming keluar, satu-satunya cara agar hal itu terjadi adalah jika Lin Ming cukup bodoh untuk melakukannya. Mu Qihuo tidak begitu yakin itu akan berhasil, tapi saat ini dia menolak menyerah, dan dia juga tidak punya cara lain. Mu Qingyi, cepat beritahu aku apa tanda transmisi suara Lin Ming dan Mu Qianyu. Mu Qihuo mengayunkan pedangnya ke leher Mu Qingyi, memotong garis tipis darah merah. Mu Qingyi mencibir, mengabaikannya. Jika kamu tidak ingin merawat wajah, Mu Qingyi, sepertinya ingatanmu pendek. Anda benar, jika kita tidak dapat menemukan Lin Ming maka kita akan mati. Namun, sebelum kita melakukannya, masih banyak hal yang bisa kita selesaikan. Contohnya, saat Mu Qihuo berbicara, matanya beralih ke arah Mu Bingyun dan memancarkan kekejaman. King Su, apakah kamu tidak merasa frustrasi akhir-akhir ini? Jika kamu mau, maka, hehe. Mu Qihuo, hati Mu Qingyi bergejolak karena marah dan dia mengertakkan gigi. Kamu lebih rendah dari seekor binatang. Jika ada yang berani menyentuh sehelai rambut pun di Bingyun maka aku akan membakar seluruh esensi darah dan kewarasanku dan mati bersama mereka. Mata Mu Qingyi memerah. Sebagai seniman bela diri inti revolving awal, jika dia menggunakan nyawanya sebagai harga dan benar-benar membakar esensi darahnya, maka dia akan bisa mendapatkan kekuatan untuk melawan seniman bela diri inti revolving menengah. Jika dia juga memakan pil darah merah selama periode ini, dia akan menjadi lebih tangguh. Bahkan seseorang seperti Mu Qihuo akan kesulitan menghadapinya. Oit wanita, jika kamu tahu apa yang baik untukmu maka cepatlah bicara. Lei Jingtian maju selangkah, aura penekannya jatuh ke tubuh Mu Qingyi. Bahkan jika Mu Qingyi membakar seluruh esensi darahnya, Lei Jingtian tidak takut padanya sedikitpun. Semua yang Lei Jingtian pikirkan hanyalah iblis tome kuno di cincin spasial Lin Ming, serta guntur iblis pemadam darah dan rahasia apapun yang mungkin dia miliki. Wajah Mu Qingyi memancarkan emosi yang kompleks. Akhirnya, dia memberitahunya informasi tanda transmisi suara Mu Qianyu. Adapun Lin Ming, dia tidak akrab dengannya, jadi dia tidak tahu. Tapi Zhang Zhen sebenarnya tahu, karena dia salah satu teman baik Lin Ming. Zhang Zhen, tanda transmisi suara Lin Ming, tolong berikan. Mata Mu Qingyi dipenuhi rasa bersalah yang mendalam. Zhang Zhen menggigit giginya. Saat ini bukan hanya Mu Bingyun yang dalam bahaya, tetapi kakeknya, tetua ketujuh, juga berada di tangan musuh. Dia tidak punya pilihan lain. Bibirnya bergerak, dan Zhang Zhen memberikan informasi tanda transmisi suara Lin Ming. Sebenarnya dia sudah menduga apa yang akan dilakukan Mu Qihuo. Dia hanya bisa berharap Lin Ming tidak terpengaruh oleh hal-hal seperti ini. Bocah bodoh, jika kamu mengetahuinya maka kamu seharusnya berbicara lebih awal. Karena Mu Qingsu tidak dapat menemukan Lin Ming, dia marah besar. Dia meninju perut Zhang Zhen, dan Zhang Zhen terguling ke lantai. Qingsu, jangan menimbulkan komplikasi yang tidak perlu. Menemukan Lin Ming adalah hal yang paling penting. Mu Qihuo mengeluarkan dua jimat pemancar suara. Di dunia yang rusak ini, jimat pemancar suara ditekan oleh hukum dunia ini. Mereka juga bisa diblokir oleh pesona, formasi susunan, dan segala macam penghalang lainnya. Mu Qihuo mematok harapannya pada kemungkinan bahwa Lin Ming tidak terlalu jauh dari mereka, dan juga tidak ada penghalang yang menghalangi jimat transmisi suara. Mu Qihuo menjentikkan jarinya dan kedua jimat pemancar suara itu terbakar. Lin Ming, Mu Qianyu, aku tahu kalian berdua bersama. Dengarkan aku sekarang. Mu Qianyu, aku menyandera adik perempuanmu. Jika Anda tidak ingin dia dilanggar, datanglah bersama Lin Ming dalam waktu 10 jam. Jika tidak, aku akan membiarkan orang lain menghancurkan Mu Bingyun. Bukan hanya itu, tapi untuk setiap jam kamu tidak muncul, aku akan membunuh satu orang. Saat Mu Qihuo berbicara, bahkan dia merasa ancamannya terhadap Lin Ming agak lemah. Tapi, saat ini dia hanya bisa berharap bahwa Lin Ming adalah seorang idiot yang maju untuk mati atas kemauannya sendiri. King Su, mulai waktunya. Apakah Lin Ming keluar atau tidak, Mu Qihuo akan melakukan apa yang dia katakan. Dia sudah tidak memiliki keraguan atau kehormatan, dan jika dia tidak membunuh Lin Ming, maka dialah yang akan mati. Mu Qingsu mengeluarkan jam pasir setinggi 1 kaki dari cincin spasialnya dan meletakkannya di atas platform. Butiran pasir di dalam jam pasir perlahan melayang ke bawah. Seiring berjalannya waktu, pasir di bagian atas jam pasir terkuras habis. Kemudian, Mu Qingsu memutar jam pasir. Jam pasir ini cukup untuk mengukur 1 jam. Saat Mu Qingsu membalik jam pasir, dia melihat ke arah Mu Bingyun, matanya bersinar dengan cahaya yang sangat mesum. Pada tahap ini, Mu Qingsu sudah benar-benar gila, dia tidak lagi peduli dengan konsekuensi apapun. Saat pasirnya habis, dia membalik jam pasir itu lagi. Seperti ini, 2 jam telah berlalu. Hati Mu Qingyi berada dalam kekacauan. Zhang Zhen juga merasa seperti semut di dalam panci panas. Tetapi bagi Mu Bingyun, dia tanpa ekspresi saat dia duduk bermeditasi, menyimpan kekuatannya untuk pertempuran terakhir. Mu Bingyun sangat menyadari bahwa apakah Lin Ming dan Mu Qianyu kembali atau tidak, perkelahian tidak bisa dihindari. Pada saat itu, berapa banyak orang yang selamat tidak diketahui. Jika Lei Jingtian benar-benar ingin menjadi kejam, seniman bela diri tingkat rendah bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melarikan diri. Bahkan jika semua orang berpencar ke arah yang berbeda dan berlari,
yang harus dilakukan Lei Jingtian hanyalah mengirimkan jaring besar cahaya mimpi yang disencanting, dan setiap seniman bela diri di bawah ranah inti berputar akan langsung jatuh pingsan. Saat jam pasir berputar untuk ketiga kalinya, para murid Divine Phoenix Island menjadi semakin gugup. Dalam menghadapi pertempuran di ambang kematian, sangat sedikit yang bisa tetap tenang seperti Mu Bingyun. Saat jam pasir ketiga sudah setengah jadi, di ujung reruntuhan kuil, tiba-tiba sosok pria dan wanita muncul. Ketika Mu Qihuo melihat ini, dia terangkat. Dia tidak bisa mempercayai matanya, mereka benar-benar datang. Lei Jingtian juga kaget. Matanya menyapu kedua sosok itu, dan dia langsung tertawa. Mereka terlalu bodoh, dia belum pernah melihat orang sebodoh itu sebelumnya. Mereka telah membuang begitu banyak energi dan berusaha keras untuk melarikan diri, namun sebenarnya kembali mati hanya karena mereka peduli pada orang lain. Mereka benar-benar idiot dengan kaliber yang sangat berbeda. Tapi bagi orang-orang dari Divine Phoenix Island, saat Mu Qingyi dan Lin Ming melihat Mu Qianyu muncul, dia dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan. Dia sudah memutuskan bahwa segera setelah pertempuran dimulai, dia akan membakar esensi darahnya sepenuhnya dan juga menelan pil darah merah sebagai penebusan dosa-dosanya. Mu Bingyun menelusuri cincin spasial di tangan kirinya. Pikirannya sudah terhubung dengan pedang luan biru, dia hanya menunggu pertempuran dimulai. Haha, kamu benar-benar idiot. Mu Qingsu tertawa dengan kejam, kamu benar-benar datang untuk mati. Jika Lin Ming datang, maka mereka punya kesempatan untuk hidup. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan 8 lapisan pertama dari Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, mereka akan mendapat untung selama mereka mendapatkan garis keturunan Divine Phoenix-nya. Setelah Lin Ming tiba 300 kaki jauhnya, dia berdiri teguh dan memegang Great Desolate Blood Halberd di tangannya. Dia tanpa ekspresi saat dia mengarahkan pedang tombaknya ke lantai. Selain Lin Ming, Mu Qianyu telah mengeluarkan Vermilion Bird Sword. Angin sejuk bertiup melalui rambutnya, membuatnya menari-nari di udara. Hahaha. Lei Jingtian memegang pedang cahaya guntur di tangannya dan melangkah maju. Lin Ming, meskipun mereka mengatakan kamu jenius, aku hanya berpikir kamu bodoh. Anda jelas tahu bahwa datang ke sini berarti kematian, tetapi Anda masih masuk ke dalam perangkap ini. Karena kamu idiot, biarkan orang tua ini membantumu. Lengan Lei Jingtian bergetar, dan lampu listrik ungu muncul di atas tangannya. Ini adalah cahaya mimpi yang mengecewakan. Saat Lin Ming melihat jiwa guntur Lei Jingtian, dia menyeringai. Mengapa Anda tersenyum? Aku tersenyum karena, menurutku jiwa gunturmu tidak terlalu buruk. Saya tidak membutuhkan Anda untuk mengevaluasi jiwa guntur saya. Lei Jingtian mendengar makna tersirat di balik kata-kata Lin Ming. Dia hanya merasa sangat tidak nyaman pada penampilan percaya diri Lin Ming. Bajingan ini, kartu macam apa yang mungkin dia sembunyikan? Pada saat ini, Lei Jingtian tiba-tiba menyadari budidaya Lin Ming. Dia tercengang. Kamu menerobos ke ranah Xiantian. Xiantian, saat Lei Jingtian berbicara, semua orang juga memperhatikan budidaya Lin Ming. Dia benar-benar telah memasuki ranah awal Xiantian. Mata Mu Qingyi melebar dan dipenuhi rasa tidak percaya. Bahkan Mu Bingyun yang biasanya tenang dan tanpa emosi pun tercengang. Lin Ming telah beralih dari ranah Hautian akhir ke ranah Xiantian awal hanya dalam 6 hari. Apa yang terjadi dalam 6 hari terakhir ini? Ini pasti tidak bisa dibayangkan. Bagi seorang seniman bela diri yang mencapai ranah Xiantian sebelum berusia 18 tahun, ini sudah di luar jangkauan pemahaman siapapun. Kultivasi dan kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Di seluruh benua tumpahan langit, pencapaian sebesar ini mungkin belum pernah terjadi sebelumnya dalam puluhan ribu tahun terakhir. Ini mungkin tidak pernah terjadi dari zaman dahulu hingga sekarang. Pada saat itu, semua orang terdiam. Lei Jingtian juga merasakan ketakutan yang mendalam dalam dirinya. Lin Ming terlalu menakutkan, cukup menakutkan untuk membuat semua orang takut memberinya waktu untuk berkembang. Jadi begitulah adanya. Anda memiliki kepercayaan diri untuk kembali hanya karena Anda mencapai ranah Xiantian. Apa yang kamu rencanakan? Apakah kamu pikir kamu bisa melawanku? Lei Jingtian mencibir dan melangkah maju, mengarahkan pedang cahaya guntur ke Lin Ming. Sebelum ini, ketika Lin Ming telah membakar esensi darahnya, dia telah mendapatkan kekuatan pada batas Master Inti Revolving awal, dia masih jauh dari mencapai kekuatan Master Inti Revolving menengah. Tapi setelah menerobos ke ranah Xiantian dari ranah Hautian akhir, kekuatannya telah meningkat 2 batas. Secara logika, dalam jalur seni bela diri, kesenjangan dalam kultivasi semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Perbedaan antara ranah Hautian akhir dan ranah Xiantian jauh lebih kecil dibandingkan perbedaan antara Master Inti Revolving awal dan Master Inti Revolving akhir. Namun, Lei Jingtian juga tahu bahwa Lin Ming tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Lei Jingtian tidak mengira dia akan kalah, tapi dia tetap akan berhati-hati. Saat Lei Jingtian dan Lin Ming saling berhadapan, Mu Qianyu dengan tenang berjalan ke sisi Mu Bingyun. Kedua saudara perempuan itu, dengan pedang es dan api, menghadapi Mu Qihuo bersama-sama. Adapun Mu Yanzuo, dia akan ditangani oleh Mu Qingyi dan tetua ketujuh. Jadi, jika Lei Jingtian tidak mampu menekan Lin Ming, pihak Mu Qihuo akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Lin Ming, aku akui kamu memiliki kemampuan untuk membuatku serius. Di dunia yang rusak ini dan di bawah tekanan hukum ini, saya harus serius dengan Anda. Tapi dalam hal kekuatan, kamu masih kalah jauh. Mengguncang pedang guntur. Pedang Lei Jingtian menebas ke depan dan pedangnya menusuk ke depan.
Lampu listrik berwarna ungu tua menyala, dan suara guntur yang keras melolong di udara. Dalam serangan pedang pertama ini, Lei Jingtian hanya menguji Lin Ming. Namun, Lin Ming tidak punya niat untuk mengikuti tes ini. Sudut bibirnya melengkung membentuk seringai jahat, dan dia menghubungkan esensi sejatinya dengan benih dewa sesat. Kekuatan dewa sesat, buka. Kekuatan tempering Marou juga meletus sepenuhnya. Mati, tombak darah sunyi besar berbalik. Tubuh Lin Ming mengeluarkan suara berderak yang eksplosif. Di atas Grid Desolate Blood Halberd, 14 segel peminum darah terpelintir menjadi pusaran merah. Serangan Halberd Purba, kaca, tombak Lin Ming mendorong ke depan seolah-olah mampu memutar ruang itu sendiri menjadi beberapa bagian. Cahaya mimpi disencanting Lei Jingtian sepenuhnya ditelan oleh pusaran merah itu. Kekuatan robek yang kuat menyelimuti Lei Jingtian, memutarbalikkan kekuatan hidupnya dan menyebabkan darahnya membengkak. Lei Jingtian segera kehilangan keseimbangan. Apa? Lei Jingtian tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Segel peminum darah telah menembus energi pedangnya dan menembus esensi sejati pelindungnya. Pita darah segar tertiup angin. Bab 507, kekuatan yang tak tertahankan. Anda. Lei Jingtian terpaksa mundur beberapa langkah. Luka dalam menjalar ke bahunya, tulangnya menonjol. Jika bukan karena budidaya Lei Jingtian yang luar biasa dan esensi sejati pelindungnya yang tebal, maka serangan itu mungkin akan memotong lengannya. Bagaimana mungkin bisa seperti ini? Lei Jingtian tidak dapat menerima kenyataan ini. Sebelumnya, Lin Ming telah membakar esensi darahnya, tapi masih belum menjadi tandingannya. Dia telah menggunakan segalanya dan bahkan meledakkan segel minum darahnya agar bisa melarikan diri. Tapi sekarang, hanya dengan berlalunya beberapa hari, Lin Ming telah menjadi tangguh sampai tingkat ini. Saat para murid Divine Phoenix Island melihat ke panggung kuil, mereka tertegun hingga terdiam. Sebuah serangan telah melukai Lei Jingtian. Apa yang mungkin terjadi dalam beberapa hari terakhir? Ini adalah, bibir Mu Qingsu bergetar saat dia melihat Lin Ming. Dia biasanya bangga dan sombong, tapi di depan Lin Ming, semua itu runtuh. Meskipun dia tahu dia lebih rendah dari Lin Ming, dia tidak pernah berpikir bahwa Lei Jingtian pun akan terluka olehnya. Memikirkan nasib menyedihkan yang akan dia derita jika dia tidak bisa membunuh Lin Ming, wajah Mu Qingsu memucat hingga tidak ada sedikit pun darah. Begitu dia kehilangan garis keturunan dan kultivasinya, dia tidak akan berbeda dari manusia fana yang umurnya beberapa puluh tahun. Dia bahkan harus menghabiskan hidupnya dalam hukuman. Memikirkan hal ini, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk memikirkan hal ini. Lin Ming, kamu membuatku marah. Untuk ini, aku akan memintamu membayar harganya. Pembuluh darah biru tebal menonjol di dahi Lei Jingtian, membuatnya terlihat sangat jelek. Dengan satu tangan di pedang cahaya gunturnya, tangan lainnya menggambar tanda ungu tua di udara, keluarlah, binatang petir. Lei Jingtian melemparkan rune itu ke langit dan itu bersinar seperti kilat sebelum meledak. Kemudian, seekor binatang sepanjang 5 kaki muncul di udara. Binatang ini tampak seperti monyet, namun memiliki paruh burung dan mulut penuh gigi tajam. Seluruh tubuhnya berkilau dengan kilat ungu. Kontrak binatang. Lin Ming kaget. Seorang seniman bela diri bisa membuat kontrak dengan binatang buas untuk memanggil mereka ke medan perang. Misalnya saja, Vermilion Bird milik Mu Qianyu atau anjing suci berkepala 3 milik Kaisar Iblis, keduanya adalah jenis binatang kontrak. Kontrak seorang seniman bela diri dapat meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan, namun tidak banyak seniman bela diri yang benar-benar memilikinya. Alasannya adalah kondisi untuk memiliki monster kontrak terlalu tinggi. Untuk membesarkan monster kontrak, seseorang harus mengeluarkan energi dan sumber daya dalam jumlah besar. Misalnya, alasan Mu Qianyu menginvasi Gunung Thunder Crash dan bertarung di sana adalah untuk membantu Vermilion Bird dalam hidupnya berevolusi. Bukan hanya itu, tetapi semakin berbakat seorang seniman bela diri, semakin tinggi pula monster kontrak yang mereka butuhkan. Jika tidak, monster kontrak mereka tidak akan bisa mengikuti mereka ke depan, dan itu hanya akan melemahkan mereka. Lin Ming tidak pernah membayangkan bahwa Lei Jingtian benar-benar memiliki monster kontrak. Tampaknya ini adalah kartu asnya yang tersembunyi. Binatang petir, gabung. Lei Jingtian berteriak. Dan kemudian, sebuah pemandangan yang tak terbayangkan terjadi. Tubuh binatang guntur itu tiba-tiba menjadi tidak berwujud dan menyatu dengan pedang cahaya guntur Lei Jingtian, menghilang tanpa jejak. Bentuk kehidupan energi. Lin Ming tercengang. Bentuk kehidupan energi sangatlah langka. Dia tidak menyangka bahwa Lei Jingtian akan membuat monster kontrak dari bentuk kehidupan energi. Pemimpin sebuah sekte benar-benar tidak bisa diremehkan. Zi. Binatang guntur yang menyatu dan pedang cahaya guntur bersinar dengan cahaya yang jauh lebih besar. Saat busur petir berputar di sekitarnya, ia memancarkan energi berbahaya, terus-menerus menembus udara. Melihat cahaya ini saja sudah menyakitkan mata. Lei Jingtian tidak lagi meremehkan Lin Ming, dia telah menggunakan setiap kartu terakhir di tangannya. Saat kekuatan lengkap Lei Jingtian terungkap, Mu Qingyi dan semua orang menjadi dingin terhadap Lin Ming. Meskipun Lei Jingtian ditekan oleh hukum dunia ini, dia masih merupakan penatua tertinggi inti revolving. Adapun Lin Ming, budidayanya masih dangkal. Dalam pertarungan hidup atau mati yang sebenarnya, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Mu Qihuo dan Mu Yanzuo juga merasakan dahi mereka dipenuhi keringat saat ini. Keduanya gemetar karena gelisah. Lei Jingtian adalah harapan terakhir mereka. Jika Lei Jingtian tidak dapat membunuh Lin Ming, mereka tamat.
Setelah mereka sampai pada tahap ini, mereka tentu saja tidak punya niat bertarung dengan Mu Qinyi. Jika Lei Jingtian dikalahkan, tidak ada gunanya mendapatkan keuntungan apapun dalam pertempuran. Seluruh tubuh Lei Jingtian diliputi badai guntur. Rambut panjangnya menari sembarangan. Lin Ming, saya tidak tahu bagaimana Anda menerobos ke ranah Xiantian, tapi metode terobosan kacau semacam ini hanya akan menghancurkan Anda. Kamu boleh menyerah agar esensi sejati dantianmu bisa stabil kembali. Kata-kata tidak berguna. Ayo, kita bertarung. Dengan kata, bertarung, tanda api di antara alis Lin Ming terbakar dalam cahaya yang menyilaukan. Dia membuka kekuatan dewa sesat, dan sekali lagi membakar darah Phoenix kuno. Betapa percaya diri yang kamu miliki. Mata Lei Jingtian tenggelam. Perbedaan antara alam Haltian akhir dan alam Xiantian sangat besar, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan kesenjangan antara inti revolving awal dan master inti revolving akhir. Dengan bakat Lin Ming, ia memiliki kekuatan beberapa kali lipat dari seniman bela diri alam Xiantian. Tapi, dia seharusnya tidak kuat sampai bisa mengalahkannya. Lei Jingtian tidak percaya bahwa dengan menampilkan semua kemampuan utamanya, dia masih tidak bisa menekan Lin Ming. Kamu kuat, tapi kamu tetap akan mati di tanganku. Penindasan guntur surgawi. Pedang Lei Jingtian menusuk ke depan, dan gelombang petir menyambar ke depan, diikuti oleh petir yang memekakkan telinga. Itu seperti auman harimau dan auman naga, yang berdampak langsung ke langit. Badai petir yang berputar-putar mengembun di sekitar pedang cahaya guntur, mendorong semua energi asal guntur di dunia. Serangan pedang ini mengandung kekuatan guntur serta serangan jiwa cahaya mimpi yang disencanting, itu adalah salah satu jurus terkuat Lei Jingtian. Dalam pertarungan hidup atau mati ini, dia bertarung dengan segala yang dimilikinya, tidak lagi menahan apapun. Dalam menghadapi badai petir yang mempesona ini, Lin Ming tetap tenang. Di antara alisnya, darah Phoenix kuno terbakar, memenuhi tubuhnya dengan kekuatan dan semangat. Lin Ming menuangkan kemauan dan kekuatannya ke dalam Grid Desolate Blood Halberd. Saat tombak itu menembus, segel peminum darah bersiul. Pembantaian. Dengan menggabungkan seluruh keinginannya dan berada dalam segel minum darah ini, merusak musuh akan merusak dirinya sendiri. Tapi sekarang, Lin Ming telah mencapai kesuksesan besar dalam tempering Maro. Menggunakan jurus ini sama sekali tidak berbahaya. Sebaliknya, itu memberinya perasaan ringan dan santai. Cahaya merah menyala. Tombak Lin Ming mendorong maju, merobek ruang. Semua orang yang hadir menahan napas, dahi mereka basah karena keringat gugup. Mu Qianyu mengencangkan tangannya, buku-buku jarinya memutih. Dia merasakan jantungnya tercekat di tenggorokan. Adapun murid-murid dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah, mereka secara tidak sadar mundur selangkah agar tidak terjebak dan dihancurkan setelahnya. Di hadapan semua orang, pusaran merah menghantam badai ungu. Namun, pada saat itu, tidak terjadi ledakan besar seperti yang diharapkan semua orang. Mereka hanya melihat cahaya merah berdarah itu melesat ke langit. Adapun badai ungu itu, terkoyak oleh pusaran merah itu. Di tengah badai yang menderu-deru, seseorang dapat mendengar tangisan samar-samar dari binatang guntur. Lampu tombak merah Lin Ming seperti pedang dewa perang yang menghancurkan segalanya, badai petir Lei Jingtian segera hancur di bawah kekuatan penghancur yang mengerikan ini. Apa? Kulit Lei Jingtian berubah? Ini tidak mungkin. Bang! Badai petir itu benar-benar pecah. Lei Jingtian dikirim terbang mundur. Pakaiannya terbelah, dan dia memuntahkan seteguk darah. Saat Mu Qihuo melihat Lei Jingtian meludahkan darah, dia merasa seperti jatuh ke lautan es. Lei Jingtian, tersesat. Mata Mu Qianyu dan Mu Qinyi bulat seperti bulan kembar. Mereka tidak akan terkejut jika Lin Ming mengalahkan Lei Jingtian setelah perjuangan yang pahit, tapi hanya dalam pertukaran gerakan pertama ini, dia telah sepenuhnya mengalahkan serangan terkuat Lei Jingtian. Dari ranah Haltian akhir hingga ranah Xiantian awal, bagaimana kekuatan Lin Ming bisa meningkat begitu banyak? Lin Ming tidak memberi siapapun waktu untuk terkejut. Begitu dia mengirim Lei Jingtian melonjak, dia segera melangkah maju. Tanah di bawah kakinya meledak karena momentum yang kuat, dan Lin Ming melesat ke depan dengan Grid Desolate Blood Halberd di tangannya. Mati. Sebuah tombak muncul, 14 segel peminum darah menebas ke arah Lei Jingtian seperti pedang terbang. Anak laki-laki, jangan mendorongku terlalu jauh. Lei Jingtian menekan darahnya yang berjatuhan dan mencengkeram pedang cahaya guntur dengan erat, menebasnya. Tapi saat ini, guntur yang menggeliat di pedang cahaya guntur mulai mengeluarkan suara melolong. Jelas sekali, binatang petir itu telah terluka parah, dan dia tidak akan mampu menahan benturan hebat seperti sebelumnya. Brengsek, hati Lei Jingtian mencelos. Dia tidak mau menyerahkan binatang petir itu. Jika dia menyerang sekarang, binatang petir itu pasti akan binasa. Dia telah memelihara binatang petir ini selama beberapa ratus tahun terakhir, dan telah membayar mahal untuk mengembangkannya. Kembali, Lei Jingtian menerima binatang petir itu. Cahaya bersinar dari Thunder Light Blade segera meredup. Cahaya mimpi yang mengecewakan. Lei Jingtian memukul telapak tangannya. Sinar cahaya mendesis keluar, menghantam segel peminum darah. Ci. Cahaya mimpi yang disencanting terus-menerus meleleh. Adapun segel peminum darah, itu seperti pisau cukur tajam yang mencukur habisnya. Ketika Lei Jingtian melihat ini, dia tidak lagi memiliki kemauan untuk bertarung. Dia meludahkan beberapa sambaran cahaya mimpi yang disencanting dan kemudian berbalik untuk melarikan diri. Nak, ingatlah aku dengan baik. Kamu ingin melarikan diri. Bibir Lin Ming melengkung menyeringai. Spesialisasinya adalah membunuh segala sesuatu yang terlihat.
Selama perang di medan perang Laut Selatan, sebagian besar alasan Lin Ming diberi gelar setan darah adalah karena setiap kali dia membantai orang, tidak pernah ada saksi hidup. Pasukan apapun yang bernasib buruk untuk bertemu Lin Ming akan mengalami kehancuran. Alasannya adalah tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. The Great Desolate Blood Halberd bangkit dan kemudian menusuk, Primeval Halberd Strike. Segel peminum darah pada bilah tombak berputar dengan cepat, membentuk pusaran merah besar selebar puluhan kaki. Ruang di sekitarnya tampak terpelintir di bawah kekuatan ini. Lei Jingtian merasa seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menekan tubuhnya, sangat mengurangi kecepatannya. Apa yang sedang terjadi? Lei Jingtian tercengang. Dia merasakan ruang di sekitarnya menebal dan lengket. Sebuah kekuatan besar menyelimuti dirinya. Mustahil baginya untuk terbang, sepertinya dia jatuh ke rawa. Jika ini adalah dunia luar, Lin Ming secara alami tidak akan mampu melakukan ini. Namun di dunia yang rusak ini dan di bawah tekanan hukum yang mengaturnya, kecepatan Lei Jingtian sudah menurun tajam. Ia sudah mencapai batas kemampuannya untuk terbang, namun kini setelah ia tersedot ke dalam serangan Primeval Halberd, kecepatannya telah turun lebih dari setengahnya. Harus diketahui bahwa segel minum darah Lin Ming tidak dibatasi oleh hukum dunia ini. Lin Ming, jangan memaksaku terpojok. Merasakan niat membunuh yang kental di belakangnya, Lei Jingtian tiba-tiba berbalik dan melihat tombak Lin Ming menusuk ke arahnya. Pembunuhan memutar segel darah. 14 segel peminum darah ditebang. Lei Jingtian buru-buru mengangkat pedangnya untuk menghadapi serangan itu, tetapi dia tidak dapat memblokir semuanya. Ca-ca-ca, 3 segel peminum darah memotong esensi sejati pelindung Lei Jingtian, menusuk ke dalam tubuhnya. Kabut besar darah keluar. Bab 508, Ujung Jalan. Lin Ming, mata Lei Jingtian memerah. Beberapa saat yang lalu, 3 segel peminum darah telah menembus bahu kirinya, menyebabkan hujan darah turun. Setiap kali segel peminum darah berhasil menyerang, ia mampu menyerap esensi darah musuh. Apakah kamu benar-benar ingin melawanku dalam pertarungan hidup atau mati? Mata Lei Jingtian bersinar dengan cahaya yang ganas, meskipun kamu bisa menekanku, kamu masih harus membayar mahal jika kamu ingin membunuhku. Lin Ming tidak menanggapi dengan satu kata pun, hanya menebas dengan tombaknya. 14 segel peminum darah terjalin di udara. Saat Lei Jingtian melihat segel minum darah ini, dia merasakan kulit kepalanya tergelitik ketakutan. Jangan paksa aku membakar esensi darahku. Cobalah. Mata Lin Ming sangat dingin, dia akan membunuh Lin Jingtian. Jika tidak, rahasia bahwa dia telah memperoleh akar naga nirwana mungkin akan terungkap. Kali ini, Lin Ming tidak bisa membiarkan satu pun musuhnya lolos hidup-hidup. Anda bajingan. Lei Jingtian memutar esensi sejatinya hingga batas ekstrim. Di usianya, vitalitas darahnya sudah lama menurun. Jika dia membakar esensi darahnya, itu akan merusak hidupnya. Bukan hanya itu, tapi kekuatannya bahkan tidak akan meningkat sebanyak itu, bahkan jika dia membakar esensi darahnya. Di sisi lain, Lin Ming memiliki vitalitas darah yang sangat kuat dan bersemangat. Bukan hanya itu, tapi dia telah menyelesaikan tempering marau sepenuhnya. Sumsumnya seperti sup emas dan kental seperti merkuri. Dia bahkan memiliki darah skala terbalik dan darah Phoenix kuno yang mendukungnya. Bahkan jika dia membakar sedikit sari darahnya, itu bukanlah masalah besar. Lin Ming, berhenti. Saya dapat memberikan kompensasi kepada Anda jiwa guntur tingkat bumi tingkat menengah. Di bawah tekanan kuat dari Lin Ming, Lei Jingtian mulai memohon belas kasihan. Lin Ming mencibir, guntur jiwa tingkat bumi tingkat menengah. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan cahaya mimpi yang mengecewakan di dalam dirimu? Anda, Lei Jingtian mengamuk karena marah, orang tua ini akan mempertaruhkan segalanya melawanmu. Lei Jingtian berteriak dan kemudian melangkah ke depan, menusuk pedangnya ke arah dada Lin Ming. Lin Ming memutar Great Desolate Blood Halberd. Segel peminum darah berkumpul, jadilah pedang. Tombak itu bergerak maju, 14 segel peminum darah menyegel pedang cahaya guntur. Lei Jingtian merasa seolah pedang di tangannya telah tertanam di batu. Dia tidak bisa menariknya keluar atau memindahkannya sama sekali. Pada saat yang sama, segel peminum darah melesat ke tenggorokan Lei Jingtian. Meledak untukku. Lei Jingtian memberikan tembakan keras dan ledakan energi meletus dari dalam dirinya, meledakkan Great Desolate Blood Halberd milik Lin Ming. Dia memanfaatkan kesempatan ini dan menikamkan pedangnya ke dada Lin Ming. Menghadapi pedang Lei Jingtian, mata Lin Ming bersinar dengan cahaya buas. Dia tidak menghindar dan juga tidak menghindar, dia hanya menyodorkan tombaknya ke Lei Jingtian. Setelah menyelesaikan tempering marau, kekuatan dan keuletan tubuh Lin Ming jauh melebihi harta karun tingkat bumi. Dia tidak takut dengan pertempuran gesekan. Serangan balik tiba-tiba Lin Ming mengejutkan Lei Jingtian. Pada saat yang sama pedang Lei Jingtian menembus dada Lin Ming, cahaya tombak Lin Ming menyelimuti Lei Jingtian. Cahaya pedang Lei Jingtian dengan mudah menembus esensi sejati pelindung Lin Ming. Bilahnya menembus dada Lin Ming dan menyebabkan sentuhan darah melesat ke udara. Tetapi pada saat yang sama, cahaya tombak merah menerobos esensi sejati pelindung Lei Jingtian dan menusuk ke dalam tubuhnya. Inti dan kelemahan terbesar seorang seniman bela diri inti berputar adalah dantian mereka. Meskipun tubuh Lei Jingtian kuat, masih tidak bisa menahan serangan Lin Ming. Khususnya, setiap kali segel peminum darah menusuk tubuhnya, itu juga akan menghilangkan sedikit sari darahnya. Lebih banyak cedera ditambahkan ke Lei Jingtian. Dia terhuyung, hampir jatuh ke tanah.
Sangat merugikan dirimu sendiri untuk membunuh musuhmu, bocah gila, kamu gila. Sangat merugikan diriku sendiri. Lin Ming mengejek. Ketika pedang Lei Jingtian menusuknya beberapa saat yang lalu, pedang itu ditangkap dan dihentikan di tulang rusuknya. Pada akhirnya, itu hanyalah luka kecil di daging yang tidak berarti sama sekali. Kekuatan Lin Ming pada awalnya sangat hebat. Sekarang dia juga memiliki kekuatan penuh dari tempering marrow yang mendukungnya, ketahanan tubuhnya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Lukanya mengeluarkan darah selama beberapa saat dan kemudian berhenti. Ia bahkan mulai beregenerasi dengan kecepatan yang terlihat. Ketika Lei Jingtian melihat ini, dia memucat. Cahaya pedangnya dengan mudah menembus esensi sejati pelindung Lin Ming, tapi tidak menimbulkan kerusakan besar. Apakah ini tubuh manusia? Lei Jingtian merasa seolah-olah dia putus asa. Jika dia ingin melawan, dia tidak bisa. Jika dia ingin lari, dia akan tersedot oleh keterampilan bela diri yang aneh itu. Dan dalam hal kekuatan pertahanan, dia jauh lebih rendah. Dia telah terluka beberapa kali. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan mati lemas. Lin Ming, ini karena kamu memaksaku. Lei Jingtian mengatupkan giginya dan membakar esensi darah batinnya. Kamu akhirnya menyerah. Mata Lin Ming dipenuhi dengan penghinaan. Lei Jingtian ingin melarikan diri dan tidak membakar esensi darahnya. Jika dia memutuskan untuk melawan Lin Ming dengan mempertaruhkan nyawanya sejak awal, maka itu memang akan sangat merepotkan. Setidaknya, Lin Ming juga harus membakar esensi darahnya untuk membunuh Lei Jingtian. Tapi sekarang, Lei Jingtian telah terluka beberapa kali, dan dia jauh lebih lemah daripada awalnya. Dan yang paling penting, monster kontraknya telah terluka dan tidak bisa bertarung lagi, menyebabkan kekuatan semua gerakannya turun drastis. Membakar esensi darahnya saat ini sudah terlambat. Guntur melintas di antara alis Lei Jingtian, dan pedang cahaya guntur mulai memancarkan sinar cahaya yang membara. Kaca, sinar petir ungu jatuh dari langit, jatuh ke pedang cahaya guntur. Semua energi asal guntur antara langit dan bumi berada dalam kendali Lei Jingtian. Penindasan guntur surgawi. Dengan gerakan ini, badai ungu menyelimuti Lin Ming sekali lagi. Mata Lin Ming bersinar dengan cahaya yang kejam. Dia memenuhi seluruh kemauan dan kekuatannya ke dalam Great Desolate Blood Halberd, lalu menyatu dengan 14 segel peminum darah. Tombak itu disodorkan, menerobos badai petir. Ca-ca-ca, esensi sejati pelindung Lin Ming terpelintir dalam badai dan darah keluar dari luka. Pada saat yang sama, segel peminum darah dengan cepat berputar. Kekuatan spiral itu seperti jarum besi yang menembus badai petir, mencabik-cabiknya. Hukum ruang dan waktu, Great Desolate Halberd Art, juga diintegrasikan ke dalam satu serangan ini. Berengsek, saat Lei Jingtian melihat serangan Lin Ming yang tak terhentikan, dia terengah-engah ketakutan. Dia mencoba untuk mundur dari badai, tetapi pada saat itu terjadi pemandangan yang luar biasa. The Great Desolate Blood Halberd sepertinya langsung menembus ruang ratusan kaki, tiba di depan Lei Jingtian. Apa? Dalam kepanikan, Lei Jingtian bahkan tidak punya waktu untuk menerima pedangnya dan menyerang lagi, dia hanya bisa menggunakan telapak tangannya untuk memukul Great Desolate Blood Halberd. Cahaya berdarah menyala dan telapak tangan Lei Jingtian dipotong-potong oleh segel peminum darah. Pada saat yang sama, Lei Jingtian merasakan hawa dingin menyebar dari perutnya. Dia melihat ke bawah, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Apa yang dia lihat adalah sebuah tiang tombak yang masuk ke dalam perutnya, bilah tombak itu telah sepenuhnya menembus dantiannya. Dia mendongak untuk melihat Lin Ming berdiri di depannya, seluruh tubuhnya berlumuran darah dan seringai mengejek di wajahnya. Anda, Lei Jingtian memuntahkan seteguk besar darah, saat kekuatan dengan cepat keluar dari tubuhnya. Dia tidak pernah bermimpi suatu hari nanti dia akan mati di tangan seorang junior yang belum genap berusia 20 tahun. Aku bilang hari ini aku akan membunuhmu. Lin Ming tiba-tiba merobek Great Desolate Blood Halberd dan air mancur darah menghujani. Pada saat yang sama, guntur iblis pemadam darah menembus ke dalam tubuh Lei Jingtian. Dengan suara ledakan, dada Lei Jingtian pecah menjadi kabut berdarah. Semua esensi sejatinya disedot oleh guntur pemadam darah dan dikumpulkan ke tangan Lin Ming, mengembun menjadi segel minum darah baru. Aku menolak untuk, Lei Jingtian melihat seluruh esensi darahnya digunakan untuk membentuk segel minum darah. Dia mengulurkan tangannya, ingin mengambilnya kembali, tetapi bahkan sebelum dia mengangkatnya setengah, tangannya sudah menjuntai ke bawah, tidak mampu lagi bergerak. Matanya meredup, api kehidupan padam sepenuhnya. Bab 509, Cahaya Mimpi yang Mengecewakan. Lin Ming melepas cincin spasial Lei Jingtian dan kemudian menjentikkan bola api ke mayat itu, mengubahnya menjadi abu. Seperti ini, Master Sekte yang galak dan ambisius di generasinya, pembangkit tenaga inti revolving yang terlambat, binasa dalam hembusan abu yang melayang. Lei Jingtian telah meninggal. Semua murid Divine Phoenix terdiam. Pertarungan yang mengerikan berakhir dengan cara yang sama mengerikannya. Seluruh tubuh Lin Ming berlumuran darah, dan Lei Jingtian bahkan tidak memiliki satu tulang pun yang tersisa. Hanya dalam 2 napas waktu, penatua tertinggi inti revolving yang terlambat dipaksa menemui jalan buntu oleh Lin Ming, dan akhirnya dibunuh secara tiba-tiba dan brutal. Mu Qingyi menghela nafas dingin, dan bahkan ekspresi Mu Bingyun pun rumit. Membunuh dan mengalahkan seseorang adalah dua konsep yang sangat berbeda. Bahkan jika Lin Ming meminjam kekuatan hukum dunia ini untuk melakukannya, itu masih merupakan prestasi yang luar biasa. Pada waktunya, jika Lin Ming diberi ruang untuk tumbuh, tidak terbayangkan bidang apa yang bisa dia capai.
Pada saat Lei Jingtian berubah menjadi abu, Mu Yanzuo merasakan pusing yang miring, dan penglihatannya hampir kembali, hampir jatuh ke tanah. Adapun Mu Qingsu, dia merasa seolah-olah langit telah runtuh di atasnya. Dia memandang Lin Ming di kejauhan dan bibirnya memucat, hawa dingin merayapi seluruh tubuhnya. Sejak awal pengkhianatan mereka tidak lagi punya cara untuk kembali ke keadaan semula. Adapun noda darah yang berkontraksi di tubuh mereka, itu adalah guilotin yang terus-menerus menggantung di atas kepala mereka. Ayo pergi. Suara Mu Qihuo tiba-tiba bergema di telinga Mu Yanzuo dan Mu Qingsu. Pergi. Pergi kemana? Mu Yanzuo menatap ke kejauhan, seolah dia tidak mendengar sepatah kata pun. Tidak berguna. Mu Qihuo juga mengeluarkan keringat dingin saat ini. Dia awalnya merencanakan mereka bertiga melarikan diri ke arah yang berbeda. Jika sudah seperti ini, maka dia mungkin punya kesempatan untuk melarikan diri. Tapi melihat ekspresi lesu Mu Yanzuo saat ini, jika dia mencoba melarikan diri sendiri, maka Lin Ming kemungkinan besar akan menggunakan keterampilan bela diri pengunci ruang aneh itu padanya. Memikirkan hal ini, Mu Qihuo merasakan hawa dingin merayapi tulang punggungnya. Kontrak noda darah hanya memberinya waktu setengah tahun. Bisakah dia menemukan pendukung dalam waktu singkat ini dan membunuh Lin Ming? Kalian berdua idiot. Ekspresi Mu Qihuo sangat tajam, ini adalah kesempatan terakhir kita untuk melarikan diri. Jika kamu ingin menunggu untuk ditangkap dan semua keahlianmu dilumpuhkan dan dijatuhi hukuman mati, maka orang tua ini tidak akan mengikutimu. Kata-kata Mu Qihuo seperti sambaran petir yang terdengar di telinga Mu Qingsu. Mu Qingsu meraih harapan terakhirnya, Tuan seniormu, tolong selamatkan saya. Apa yang bisa kita lakukan? Saya tidak ingin mati. Jika kamu tidak ingin mati maka bakar esensi darahmu dan larilah bersamaku. Ini satu-satunya kesempatan kita. Angin dingin bertiup, menyebarkan abu Lei Jingtian ke udara. Zi. Cahaya petir samar menyambar di abu. Bola cahaya ungu tiba-tiba terbang keluar dari abu, terbang langsung ke langit. Begitu Lin Ming melihat ini, dia dengan dingin mendengus dan mengulurkan tangannya. Jaring guntur ungu jatuh dari langit, menutupi bola cahaya ungu. Bola cahaya ungu itu meronta-ronta dengan keras, tapi apapun yang dilakukannya, bola itu tidak bisa menembus belenggu jaring listrik, ia hanya bisa dengan patuh tetap terjebak. Ini adalah cahaya mimpi yang mengecewakan. Lin Ming melambaikan tangannya dan meraih bola cahaya. Bola petir ini hanya sebesar kepalan tangan. Di permukaan, ada wajah garang, seolah-olah itu adalah wajah binatang purba. Legenda mengatakan bahwa cahaya mimpi yang mengecewakan adalah jiwa guntur khusus yang dibiarkan dari binatang laut dengan atribut guntur kuno. 10.000 tahun setelah binatang laut dengan atribut petir mati, jiwa guntur akan terbentuk jika ada serangkaian kebetulan yang terjadi bersamaan. Jiwa guntur ini memiliki kemampuan bawaan untuk memadamkan dan melahap jiwa. Itu bisa menyebabkan manusia langsung kehilangan kesadaran atau menjadikannya idiot. Dengan beberapa teknik khusus, bahkan bisa digunakan untuk menghapus atau mencari kenangan. Mungkin wajah pada bola cahaya ini adalah apa yang disebut binatang laut dengan atribut petir kuno. Tapi, aku tidak tahu binatang buas macam apa itu. Lei Jingtian ini pasti memiliki peluang keberuntungan yang besar jika dia bisa mendapatkan jiwa guntur seperti ini. Lin Ming baru saja hendak membuat beberapa simbol untuk menyegel jiwa guntur, tapi saat ini dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang kental keluar dari tubuh Mu Qihuo. Lin Ming mencibir, kamu mencari kematian. Lakukan. Mu Qihuo berteriak dan meraih pedang panjangnya. Bersama dengan Mu Yanzuo, dia berlari menuju Mu Qianyu. Pada saat yang sama, Mu Qingsu menembak ke arah Zhang Zhen. Mereka bertiga membakar esensi darah mereka secara bersamaan. Dalam pasukan Divine Phoenix Island, Mu Qianyu dan Zhang Zhen adalah dua orang yang paling dekat dengan Lin Ming. Terutama Mu Qianyu, dia sangat penting bagi Lin Ming. Jika mereka bisa menangkapnya, mereka akan memiliki harapan hidup terakhir. Bermimpilah. Mu Qingyi melangkah maju, ingin membantu membela Mu Qianyu, tapi dia dipaksa mundur oleh cahaya pedang Mu Yanzuo. Mu Qihuo sangat cepat. Dia tiba di depan Mu Qianyu dalam sekejap, pedangnya menebas. Bagaimanapun, Mu Qihuo masih merupakan master inti revolving menengah yang juga membakar esensi darahnya. Dia secara alami jauh lebih kuat dari Mu Qianyu. Melihat serangan Mu Qihuo, Mu Qianyu tidak melewatkan satu pukulan pun saat dia melangkah mundur dan memutar pedang burung Vermilion di tangannya, memutar Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, hingga batasnya. Pedangnya menusuk, nyala api cemerlang keluar. Sementara itu, di sisinya, Mu Bingyun diam-diam muncul. Pedang Luan biru muncul, es yang menusuk tulang menyebar ke segala arah. Gabungan es dan api, Luan dan Phoenix bertarung. Peng! Gelombang kejut esensi sejati tersapu dengan kejam. Serangan Mu Qihuo yang didukung oleh esensi darahnya yang terbakar sebenarnya diblokir oleh gerakan gabungan Mu Qianyu dan Mu Bingyun. Keduanya hanya dikirim terbang mundur. Meski keduanya menghabiskan banyak energi, tak satu pun dari mereka yang terluka. Jantung Mu Qihuo berdebar kencang karena gugup. Dia ingin menindaklanjuti mereka, tetapi pada saat ini, suara sedingin es terdengar di telinganya, matilah. Serangan Halberd Purba. Dengan berputar-putarnya segel peminum darah, kekuatan hisap yang kuat bekerja pada tubuh Mu Qihuo, menyebabkan kecepatannya segera turun drastis. Mu Qihuo mengeluarkan suara gemuruh yang dalam. Namun, tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa menembus ikatan segel peminum darah. Kulit Mu Qihuo berubah. Lin Ming, tunggu, ada kata-kata yang ingin kuucapkan.
Bicaralah pada mereka di neraka. Ekspresi Lin Ming dingin dan tegas. Tombaknya menembus. The Great Desolate Halberd sepertinya melewati ruang angkasa, langsung muncul di depan Mu Qihuo. Ah! Mata Mu Qihuo bersinar dengan cahaya gila dan putus asa. Dengan seluruh kekuatannya, dia menebaskan pedangnya ke arah Great Desolate Blood Halberd. Kaca, energi pedang runtuh, dan gelombang esensi api yang berputar-putar tersapu oleh pusaran yang kuat. Tombak Lin Ming menusuk ke arah dantian Mu Qihuo. Pada saat kritis ini, Mu Qihuo menggigit lidahnya. Esensi sejati membungkus telapak tangannya, dan dia menamparkan batang Great Desolate Blood Halberd. Darah mengalir keluar. Dalam serangan putus asa Mu Qihuo, dia berhasil mengubah lintasan serangan Lin Ming. Itu hampir tidak mengenai dantiannya, tapi tetap saja menusuk perutnya, menembusnya. Mulut Mu Qihuo dipenuhi darah. Keputusasaan muncul di matanya, kamu mati. Ekspresi Lin Ming tidak berubah. Dia memutar Great Desolate Blood Halberd di dalam tubuh Mu Qihuo, menghancurkan seluruh organnya. Sejumlah besar darah dan potongan daging tercurah. Tinju penghancur tulang yang merobek tubuh. Esensi sejati berkumpul di tangan kanan Lin Ming, dan 10.000 benang esensi sejati yang bergetar meledak. Lin Ming meninju dada Mu Qihuo, langsung menyebabkannya ambruk dan menghancurkan seluruh tulang rusuknya. Dengan pukulan Lin Ming, Mu Qihuo dikirim terbang kembali seperti layang-layang rusak. Dia jatuh ke lantai, di ambang kematian. Saudara Qihuo, ketika Mu Yanzuo melihat ini, dia terkejut. Matanya berkaca-kaca, dan dia kehilangan sisa-sisa keberaniannya untuk bertarung. Di sisi lain, Mu Qingsu juga memiliki ekspresi muram dan gelap. Hatinya dipenuhi dengan keputusasaan. Saat dia bertarung dengan junior lainnya, dalam satu gerakan, 4 atau 5 lampu pedang telah menembusnya. Pakaiannya terkoyak, dan dia jatuh ke tanah, berlumuran darah. Kukuku, Mu Qingsu batuk seteguk darah saat dia menopang dirinya. Saat dia melihat Lin Ming, matanya penuh kebencian dan kengganan. Lin Ming, Mu Qingsu menggigit bibirnya sampai berdarah. Setelah mencapai titik ini, dia kehilangan semua harapan. Karena Lin Ming, dia kehilangan segalanya. Dia telah kehilangan Mu Qianyu, dia telah kehilangan gelar dan status sebagai murid laki-laki nomor 1 dari junior fraksi burung Vermilion. Dan bahkan sekarang, dia akan kehilangan metode kultivasi dan kultivasinya. Lin Ming membungkuk untuk melirik Mu Qingsu. Tidak ada kebencian di matanya, hanya rasa kasihan yang menyedihkan. Orang seperti Mu Qingsu tidak memiliki kualifikasi untuk membuat Lin Ming membencinya. Kamu benci kalau aku mengambil semuanya darimu. Lin Ming mencibir. Dia sudah mengetahui semua pikiran Mu Qingsu. Kamu lebih lemah dari yang lain, namun kecemburuanmu memaksamu menemui jalan buntu. Sungguh menyedihkan. Mu Qingsu tidak berbicara, hanya menatap Lin Ming dengan kebencian di matanya saat dia memutar esensi sejatinya hingga batasnya. Permusuhan mendalam dalam visi Mu Qingsu sampai pada titik di mana dia berharap bisa menguliti Lin Ming hidup-hidup. Kamu ingin membunuhku. Anda tidak akan memiliki kesempatan. Lin Ming tiba-tiba menarik telapak tangannya dan menghantam dada Mu Qingsu. Esensi sejati yang buas tenggelam ke dalam tubuh Mu Qingsu, merobek semua meridiannya. Pemotongan pulsa telapak tangan. Hah! Mu Qingsu memuntahkan panah darah. Semua esensi sejati yang dia kumpulkan tersebar dengan rapi. Dia terbaring di tanah seperti anjing mati, bibirnya gemetar dan matanya melebar karena marah. Lin Ming tidak memberi lawannya satu kesempatan pun untuk bangkit kembali. Menjadi kejam adalah metode teraman untuk melepaskan diri dari masalah di masa depan. Ini adalah pelajaran mendalam yang diajarkan Ouyang Boyan kepada Lin Ming. Jika bukan karena penyelamatan cepat Lin Ming, maka Qin Xingxuan sudah lama binasa. Qingsu, saat Mu Yanzuo melihat Mu Qingsu dilumpuhkan oleh telapak tangan Lin Ming, dia merasakan sakit yang mendalam. Pada awal pertaruhan ini, dia mengira akan mengalami nasib menyedihkan ini. Tapi, dia tidak berpikir bahwa hal itu akan menyedihkan sampai pada tingkat ini. Pemenangnya adalah rajanya, dan yang kalah adalah penjahatnya. Saya, Mu Yanzuo, minta maaf kepada leluhur saya. Mu Yanzuo berkata dengan putus asa. Kemudian, seluruh esensi sejati di tubuhnya meledak. Ada serangkaian suara, peng peng peng, saat awan darah keluar dari seluruh tubuhnya. Dia telah menghancurkan semua meridiannya dan bunuh diri. Mu Yanzuo menjatuhkan diri ke lantai, aliran darah mengalir dari tubuhnya. Dia meninggal. Mu Qingyi menghela nafas. Semua pengkhianat telah mati. Tapi, dia tidak sedikit pun senang. Mereka memenangkan pertarungan ini, namun Divine Phoenix Island menderita pukulan hebat. Seorang Elder Inti Revolving Tengah dan Elder Inti Revolving Awal telah meninggal. Bukan hanya itu, tapi Inti Revolving Mu Qingsu di masa depan juga telah musnah. Dan semua ini karena sifat manusia. Mereka berperang karena kekuasaan, dan berdarah karena keserakahan. Lin Ming melirik Mu Yanzuo dan kemudian mengeluarkan cahaya mimpi di sencanting yang ditinggalkan Lei Jingtian. Dia menggambar lusinan simbol dan membungkus jiwa guntur dengan lapisan segel. Dia mengeluarkan kotak giok dan meletakkannya di dalam. Adapun sisa harta milik Mu Yanzuo, Lin Ming tidak peduli dengan mereka. Ini awalnya adalah barang milik Divine Phoenix Island. Dia tidak boleh mengambilnya, dia juga tidak kekurangan barang-barang ini. Bab 510, periode 10 tahun. Dari awal pertarungan hingga akhir, hanya beberapa lusin waktu telah berlalu. Lei Jingtian dan Mu Qihuo,
yang masing-masing merupakan Master Puncak Revolving Core dan Middle Revolving Core, keduanya telah dibunuh secara berturut-turut oleh Lin Ming. Saat Lin Ming berdiri di medan perang, seluruh tubuhnya bermandikan darah merah, dan wajahnya pucat. Selama waktu ini, entah dia sengaja atau tidak, dia mengeluarkan aura yang sangat gelap dan menarik. Sebagai murid junior Divine Phoenix Island melihat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Lin Ming dengan kagum. Dengan kemampuan yang mengesankan, ditambah dengan usia Lin Ming, sungguh luar biasa. Lin Ming menyingkirkan Great Desolate Blood Halberd. Matanya menyentuh Mu Qinyi dan Mu Bingyun. Dia dengan sungguh-sungguh berkata, Senior Mu Qinyi, saudari magang senior Mu Bingyun, junior memiliki beberapa kata yang ingin dia bicarakan dengan Anda. Ayo pergi ke tempat lain untuk berbicara. Lin Ming, Mu Qianyu, Mu Qinyi, dan Mu Bingyun, semuanya pindah ke barisan pembunuhan ilusi. Lin Ming kemudian dengan tenang berkata, Senior Mu, kakak magang senior Mu, saya memiliki dua hal yang perlu saya bicarakan. Yang pertama adalah, tentang kejadian hari ini, jangan mengungkapkannya kepada siapapun, jika tidak maka akan menyebabkan bencana besar yang menghancurkan sekte di Divine Phoenix Island. Mengapa? Mu Qinyi terkejut, apa yang terjadi? Lin Ming berkata, terobosan ke alam Xiantian ini, sebenarnya ini karena aku menyelinap ke istana kekaisaran Dewa Iblis dan mendapatkan harta karun besar yang dimiliki oleh wilayah Iblis Laut Selatan, Kuil Zen Agung, dan klan naga Banjir Hitam. Mencari, akar naga nirwana. Selain itu, harta yang lebih berharga dari akar naga nirwana, tungku peleburan kosmik, juga jatuh ke tanganku. Setelah aku mendapatkan harta karun ini, aku membuatnya seolah-olah aku telah mati. Jika kekuatan ini mengetahui bahwa saya masih hidup, mereka pasti akan bergabung bersama dan memaksakan diri ke Divine Phoenix Island. Pada saat itu, Divine Phoenix Island pasti akan binasa. Meskipun kata-kata Lin Ming diucapkan dengan tenang, Mu Qinyi terkejut sepanjang waktu. Apa katamu? Dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan kepanikan dan kengerian yang muncul di hatinya. Harta karun yang dikejar oleh wilayah Iblis Laut Selatan, Kuil Zen Agung, dan klan naga Banjir Hitam. Bukan hanya itu, tapi ada banyak master penghancur kehidupan lama dan bahkan tetua tertinggi penghancur kehidupan tahap ketiga yang hadir, bagaimana mungkin harta karun ini jatuh ke tangan Lin Ming? Bukan hanya itu, Lin Ming juga kembali dengan selamat dan menipu semua orang agar percaya bahwa dia telah meninggal. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Bukan hanya Mu Qinyi, tapi Mu Bingyun juga menganggap ini adalah hal yang tidak terbayangkan. Dia menatap Lin Ming dengan mata yang dalam tapi tidak mengatakan apa-apa. Selain kami, tidak ada orang lain yang tahu kamu masih hidup. Mu Qinyi bertanya, suaranya sedikit takut. Dia tidak lagi repot-repot bertanya bagaimana Lin Ming mendapatkan harta karun itu, dia sangat menyadari betapa seriusnya masalah ini. Jika hal ini terungkap, kemungkinan besar Divine Phoenix Island akan diratakan oleh kekuatan gabungan dari kekuatan ini. Tidak seorang pun, bahkan Tuan Leluhur Feng Xian pun tidak tahu. Namun teknik dan senjata yang saya gunakan untuk membunuh Lei Jingtian sangat unik. Jika hal ini diketahui, maka akan timbul masalah. Saya harus merepotkan senior Mu Qinyi untuk mengurus masalah ini. Jika ada orang yang masih tidak mempercayai Anda dapat mempertimbangkan untuk menahan mereka selama 10 tahun ke depan. Saat ini ada 20 murid Divine Phoenix Island yang hadir. Siapa yang bisa dipercaya atau siapa yang tidak bisa dipercaya, semua ini akan diputuskan oleh Mu Qinyi. Lin Ming percaya bahwa setelah masalah pengkhianatan Mu Qihuo, dia tidak akan lagi menaruh kepercayaan pada kontrak garis keturunan Divine Phoenix Island. 10 tahun ke depan, alis Mu Qinyi terangkat saat dia langsung mengerti maksud Lin Ming. Jika dia benar, maka maksudnya dalam 10 tahun ke depan ini, dia memiliki keyakinan bahwa dia akan tumbuh cukup kuat untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan tahap ketiga. Saat Mu Qinyi memikirkan hal ini, dia menghirup udara dingin. Betapa beraninya keyakinan ini. 10 tahun kemudian, Lin Ming akan seusia dengan Mu Qianyu sekarang. Dari pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar kuno, mereka akan mencapai Xiantian pada usia 20, Revolving Core pada usia 30, Revolving Core Extreme pada usia 50, dan menjadi kaisar Peerless pada usia 100. Tapi untuk Lin Ming, jika dia bisa membandingkan dengan master penghancuran kehidupan tahap ketiga sebelum dia berusia 30 tahun, maka dia bahkan bisa menjadi kaisar yang tak tertandingi pada usia 40 tahun. Peristiwa seperti itu hanyalah sebuah cerita dari dongeng atau legenda. Tapi, sekarang itu datang dari mulut Lin Ming sendiri, Mu Qinyi sebenarnya tidak meragukannya sama sekali. Lin Ming, kamu telah memutuskan dalam jangka waktu 10 tahun, apakah kamu berencana untuk pergi? Mu Qinyi menyadari hal ini. Status Lin Ming saat ini terlalu sensitif. Jika dia ditemukan sekarang, konsekuensinya akan menjadi bencana. Ya, ini adalah hal kedua yang ingin saya bicarakan. Semua senior di Divine Phoenix Island telah memperlakukan saya dengan baik selama setahun terakhir. Saya, Lin Ming, akan selalu mengingat kebaikan ini. Wilayah Cakrawala Selatan tidak lagi mempunyai tempat untukku. Saya hanya bisa berkeliling dunia dan berpetualang. Jika aku bersembunyi di pengasingan dan menyembunyikan identitasku, maka aku khawatir akan sangat sulit bagiku untuk maju kemanapun. Saya telah memutuskan jangka waktu 10 tahun. 10 tahun dari sekarang, saya pasti akan kembali. Kata-kata Lin Ming dipenuhi dengan keberanian yang tegas, dia sudah lama mengambil keputusan ini. 10 tahun, Mu Qinyi menatap dengan kesurupan, tenggelam dalam pikirannya.
Bagi seorang seniman bela diri inti berputar yang hidup selama beberapa ratus tahun, kenyataannya 10 tahun adalah waktu yang sangat singkat. Namun, 10 tahun ini berbeda. Wilayah Demon Laut Selatan saat ini sedang berperang dengan Divine Phoenix Island. Wilayah Demon Laut Selatanlah yang memulai perang ini. Salah satu alasan mereka adalah untuk membuka medan perang kuno, namun mereka mungkin juga memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali ke wilayah Cakrawala Selatan. Dalam 10 tahun ini, api perang akan berkobar di wilayah Cakrawala Selatan. 10 tahun kemudian, tidak diketahui bagaimana nasib Divine Phoenix Island nantinya. Demikian pula, 10 tahun ke depan juga akan menjadi cobaan berbahaya bagi Lin Ming. Dia akan meninggalkan wilayah Cakrawala Selatan dan juga keamanan sekte tersebut. Melangkah ke dunia yang luas dan aneh sendirian, menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya dan tak ada habisnya, siapa yang tahu jika dia akan jatuh di sana. Jalur seni bela diri penuh dengan risiko. Jenius yang tak terhitung jumlahnya jatuh di tengah jalan, tulang-tulang mereka berserakan di bumi. Kelahiran setiap pembangkit tenaga inti revolving berada di atas tumpukan tulang dari banyak jenius kelas menengah. Kelahiran setiap tokoh dikdaya penghancur kehidupan juga berasal dari sekelompok jenius kelas atas. Adapun kaisar yang tak tertandingi, mereka lahir dari mayat talenta tingkat Sein yang tak ada habisnya. Bukan hanya itu, tapi Lin Ming juga membawa harta karun bersamanya. Memiliki harta berarti berada dalam bahaya. Jika berita tentang harta karun ini terungkap. Saat Mu Qingyi memikirkan hal ini, dia merasa sulit untuk tetap tenang. Dia ingin berbicara dan membujuk Lin Ming, tapi dia akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Seorang jenius ditakdirkan untuk menempuh jalan kesepian, dan ditakdirkan untuk menghadapi jebakan dan bahaya. Di satu sisi, Divine Phoenix Island tidak bisa lagi menyediakan panggung yang cukup besar untuk Lin Ming. Jika Lin Ming terpaksa tinggal di wilayah Cakrawala Selatan, itu hanya akan menekan potensinya. Semakin mudah seorang seniman bela diri, semakin mudah bagi mereka untuk membuat terobosan. Ketika mereka sudah tua, kemajuan yang dapat mereka capai akan terbatas. Misalnya, sejak Mu Qingyi menerobos ke ranah inti berputar hingga sekarang, lebih dari 200 tahun telah berlalu. Namun selama ini, dia masih belum mampu mencapai ranah inti revolving tengah. Jika mereka menyia-nyiakan waktu dan potensi mereka habis, paling-paling mereka akan menjadi talenta tingkat atas seperti Nanyun Wang. Tapi, mereka tidak akan pernah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Saat Mu Qingyi memikirkan hal ini, dia menghela nafas, tidak berbicara. Lin Ming, apakah kamu benar-benar berencana untuk pergi? Sebenarnya, Mu Qianyu sudah tahu bahwa Lin Ming berencana untuk pergi. Dia tidak mengatakan satu dunia pun untuk mendesaknya sebaliknya. Dia hanya menatap Lin Ming dengan cahaya agak enggan di matanya. Masa depan tidak diketahui dan bahayanya besar dan selalu ada. 10 tahun dari sekarang, siapa yang tahu kecelakaan atau perubahan seperti apa yang akan terjadi? Bohong jika dia mengatakan bahwa dia ingin Lin Ming pergi. Mata Mu Qianyu yang lembut dan lembut sepertinya mengucapkan ribuan kata. Pada saat itu, keinginan Lin Ming terguncang. Untuk sesaat, dia benar-benar berpikir untuk mencari tempat terpencil yang tenang untuk beristirahat, dan menjalani kehidupan yang tenang dan damai bersama Mu Qianyu. Namun, dia dengan cepat meredamnya dan akhirnya menghapus pemikiran menawan yang membuat jantungnya berdebar kencang. Saya telah memilih untuk pergi. Saya pasti akan kembali dalam 10 tahun. Lin Ming berkata dengan tegas. Kekuatan Lin Ming saat ini masih jauh dari cukup. Meskipun dia mampu membunuh Lei Jingtian, ini berkat hukum penindasan dari dunia yang rusak ini yang membantunya. Jika dia meninggalkan dunia yang rusak ini, maka dia sama sekali bukan tandingan Lei Jingtian. Di jalur seni bela diri, perbedaan di setiap bidang meningkat pada tingkat yang eksponensial. Semakin jauh melangkah, semakin besar kesenjangan antar dunia. Alam kecil, seperti antara inti berputar tengah dan inti berputar akhir, mungkin memiliki perbedaan sekitar 2 kali lipat jumlah esensi sejati. Untuk alam besar, seperti puncak Hautian dan Xiantian awal, maka perbedaan kekuatannya akan menjadi 4 kali atau bahkan 5 kali lipat. Meskipun kesenjangan antara puncak wilayah Hautian dan ranah Xiantian awal tampak besar, kenyataannya kesenjangan tersebut tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kesenjangan antara ranah inti revolving tengah dan ranah inti revolving akhir. Hal ini karena perbedaan dari tahap-tahap tersebut secara eksponensial lebih besar dan lebih mengerikan. Orang-orang tua dari wilayah Demon Laut Selatan dan Kuil Zen Agung adalah pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan. Sedangkan untuk Lin Ming, dia hanyalah anak alam Xiantian belaka. Ada 2 dunia besar yang memisahkan mereka. Pertarungan apapun di antara mereka akan sia-sia. Saya mengerti. Mu Qianyu menutup matanya sebentar, lalu membukanya sekali lagi, kedamaian dipulihkan dalam tatapannya. Dia memandang Lin Ming seolah-olah dia ingin menandai penampilannya di pikirannya. Aku akan menunggumu kembali. Aku akan selalu menunggumu. Mu Qianyu berbisik. Kata-katanya tampak seperti janji sederhana, namun mengandung keyakinan abadi. Itu mirip dengan kata-kata, tunggu aku, yang dikatakan Lin Ming padanya ketika dia memberinya simbol pelarian. Itu adalah kata-kata yang meresap ke dalam tubuhnya, ke dalam sumsumnya. Lin Ming tidak menanggapi. Dia tahu bahwa mulai hari ini, hatinya akan memiliki kekhawatiran lain yang membebaninya. Dia tidak akan menghindari bahaya karena kekhawatiran ini. Sebaliknya, dalam situasi berbahaya, kekhawatiran ini akan menyebabkan dia mengeluarkan potensi yang lebih besar, dan mencari kehidupan di tengah kematian. Dia ingin kembali, dia harus kembali.
Dia harus memenuhi janjinya pada Mu Qianyu. Setelah dia memperoleh kekuatan yang cukup, dia akan berdiri bersama dengan Divine Phoenix Island dan menghadapi ancaman besar yang dikenal sebagai South Sea Demon Region. Lin Ming, bagaimana rencanamu untuk pergi, dan kemana kamu akan pergi? Mu Qinyi bertanya. Wilayah Cakrawala Selatan memiliki panjang dan lebar 1 juta mil. Wilayah 5 elemen berada di barat, dan wilayah Zen besar yang lebih besar berada di utara. Sedangkan di selatan adalah Laut Selatan yang luas. Kekuatan-kekuatan yang telah disinggung oleh Lin Ming dapat dianggap sebagai kekuatan yang maha melihat dan maha mengetahui. Mereka dapat menemukan siapapun hanya dengan menjulurkan jari kakinya. Setelah mereka meninggalkan istana Kekaisaran Dewa Iblis, mereka pasti akan mengerahkan semua jaringan dan sumber daya mereka untuk melakukan pencarian menyeluruh terhadap akar naga nirwana dan tungku peleburan kosmik. Ketika saatnya tiba, bahkan jika Lin Ming melarikan diri sangat jauh, dia masih dalam bahaya ditemukan. Secara khusus, Lin Ming sendiri adalah eksistensi yang mempesona. Dalam petualangannya, dia pasti akan dipaksa untuk bertarung. Seorang Master Ranah Xiantian berusia 18 tahun dengan kekuatan yang jauh melampaui wilayahnya seperti bintang yang bersinar terang di langit malam, sulit bagi siapapun untuk mengabaikannya. Dalam situasi ini, bagaimana Lin Ming bisa bertualang? Lin Ming berkata, saya sudah punya beberapa ide tentang ini. Jika tidak ada masalah, maka saya tidak akan membangkitkan minat siapapun. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.